K-pop gengs. Merdeka. Sebagai yang terlahir di Indonesia, suka ataupun gak suka, aku juga ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Segala yang baik, semoga subur. Segala yang buruk jadi pembelajaran yang bagus. Jujur, terakhir terharu mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang adalah ketika ganda putri memboyong emas dari Tokyo. Prestasi memang selalu berhasil membuat hati hangat. Sepertinya dongkol yang menumpuk sejak negara ini terbentuk sirna dalam sekejap. Meski ya besoknya dongkol lagi. Berbicara tentang kemerdekaan, tembok kota pernah menjadi saksi dari perlawanan orang-orang di Nusantara. Merdeka atau mati adalah coretan tembok yang kini masih teringat. Namun, apakah saat itu warga harus izin kepada pemerintah kolonial sebelum nyoret-nyoret? Ya nggak mungkin. Dan kala itu bisa dibayangkan gimana tegangnya suasana di antara perut lapar dan ancaman bradel senjata. Warga masih bisa menyisihkan waktu menuliskan keinginannya merdeka atau mati. Tapi setelah merdeka, coretan tersebut malah dianggap sebagai tindakan kriminal. Karena menjelang 17-an kemarin, mural di tembok-tembok kota yang menjadi warna tersendiri, dimulai dari tulisan Tuhan aku lapar, memanjang di 40 meter tembok beton yang ada di Tangerang. Melansir Tempo, tembok tersebut memang selalu jadi spot pilihan pemural jalanan yang ingin menumpahkan kreasinya. Lalu muncul mural, dipaksa sehat di negara yang sakit. Berlokasi di Pasuruan, Jatim, yang kemudian dihapus tertutup cat kuning. Warna kuning mengingatkanku pada sesuatu. Tidak lama berselang, trending mural bergambar wajah presiden dengan tulisan 404 not found. Yang ini langsung jadi bahan debat semingguan nih, mungkin hingga sekarang. Salah satunya dipicu oleh pernyataan Valdo di Twitter. Menurutnya mural tidak salah. Kritik silahkan asal tidak melanggar aturan. Izin ke dinas tata ruang misalnya, dan tidak sampai menindas hak orang lain. Bahkan politisi muda ini mengatakan, jika lapar ya beli makan bukan catnya. Warganet pun segera bereaksi. Ada yang mengunggah kalimat lawas Valdo yang mengizinkan mural atau grafiti bertuliskan kritikan. Ada juga yang menegaskan bahwa orang lapar tak perlu diajarkan mencari makan. Yang bahaya ketika orang lapar menyisihkan duitnya untuk beli cat dan menumpahkan kekesalannya di tembok. Nah lo. Setelah itu beberapa pakar pun berkomentar keras lantaran tersiar kabar bahwa pemural-pemural ini sedang dalam incaran kepolisian. Seperti kata Banksy, stop me before I paint again. Tidak berhenti, mural-mural lain pun bermunculan. Menambah kisruhnya persoalan seniman jalanan yang dianggap sebagai tindakan kriminal. Meninggalkan mural yang dihapus, minggu lalu kita juga dihebohkan banner poster kepak sayap kebinekaan yang heboh banget. Tidak seartistik mural-mural tadi, bahkan mengganggu imun dan pandangan. Ups. Baru-baru ini malah diduga kena sindir di sesama pejabat. Ganjar lewat pidatonya di Boyolali, entah ada hubungannya dengan kepak sayap, tapi beliau sempat berujar berapi-api. Garuda kita harus terbang mengepakkan sayap kejayaan. Mungkin gak nyindir sih, emang beneran ingin Garuda terbang dengan kepakan sayap. Karena kalau gak ngepak, gak bisa terbang. Oke gitulah, gak masuk dalam penghinaan berarti ya Pak Ganjar ini. Mungkin Garuda kita harus terbang mengepakkan sayap menuju kejayaan. karena yang dianggap menghina adalah salah satu wartawan Tirto nih. Dalam cuitan, ia berseloroh tentang pakaian orang Badui yang dikenakan Presiden Jokowi. Dengan kalimat yang diunggah, malah mendiskreditkan orang-orang Badui. Tokoh NU, Ahmad Sahal, merespon dengan cuitan di Twitter, menanyakan tanggapan Tirto terkait cuitan salah satu wartawannya. Bermaksud menghina Jokowi, malah merendahkan Badui. Gus Nadir pun ikut mengecam dengan menuliskan bahwa silahkan kritik kebijakannya tanpa membahas baju yang dikenakannya.
Dan di Aceh tersiar kabar yang memperlihatkan tiang bendera mengibarkan bendera putih merah. Iya, itu terbalik. Melansir FIFA, kejadian tersebut murni karena kelalaian petugas malamnya saja. Diduga pemasangan dilakukan saat sedang ngantuk. Dan mengejutkan, dengan semangat kemerdekaan akhirnya Jerings divaksin. Dan secara mengejutkan, drummer Superman is Dead ini telah mengaku mempercayai akan eksistensi virus COVID. Lah, selama ini yang mengaku aksi dan narasi yang ia lemparkan hanyalah ingin memberikan informasi penyeimbang saja. Surat yang ia publish memperlihatkan bahwa ia sudah konsultasi kepada dokter dan akhirnya mendapatkan pencerahan. Apakah akan ada chip di dalam tubuhnya? Baik, kita lihat saja perkembangannya. Dan masih dengan semangat 17-an nih Pop Gengs, akhirnya lagu Atta Halilintar yang berkolaborasi dengan istri, mertua, dan ibunya rilis. Langsung trending nomor 1 di YouTube dan telah ditonton jutaan kali. Menampilkan banyak budaya Nusantara dengan lirik penyemangat. This is Indonesia, terbang tinggi Garudaku. Namun, beri semangat juga dong kepada Siska Cole yang kabarnya dicari Dirjen Pajak, meski berbau-bau guyonan. Namun sayang sekali jika Dirjen Pajak tidak mengetahui bahwa selama ini Siska dan adiknya memang sering membuat konten kemewahan. Yang jadi sorotan baru-baru ini ya adalah ketika Siska mengupload video sedang jual makanan seharga 1 miliar rupiah. Dan yang beli pun adalah adiknya sendiri. Di antara semua komentar warganet, terseliplah komentar Dirjen Pajak. Menanyakan, di manakah lokasi toko makanan tersebut? Entah apa maksudnya. Tapi buat kawan-kawan kaya rayaku, kayaknya Dirjen Pajak memang jadi momok tersendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gepokan. Sampai-sampai mau jatuh. Sedangkan di dunia olahraga, Liga Premier telah bergulir, membuat para penonton Liga Inggris akhirnya mendapatkan hiburan di tengah PPKM yang kembali diperpanjang. Dibuka oleh para klub besar yang pamer kekuatan, laga perdana MU dan Leeds memperlihatkan hat-trick Bruno Fernandes yang didukung penuh oleh assist Pogba. Berakhir 5-1 dan membawa nama dua pemain ini jadi obrolan sepekan. Chelsea pun tak kalah unjuk gigi dengan skor 3-0 melawan Crystal Palace. Skor yang sama diraih Liverpool saat menggasak Norwich. Sedangkan Arsenal jadi bahan omongan setelah dikalahkan Brentford di laga perdananya. Membuat legenda Arsenal, Paul Merson malu melihat pertandingan klubnya itu. Tapi, lebih malu mana lagi dengan Liga 1 Konoha yang gak kunjung-kunjung kick off. Terus dijanjikan, lalu di-PHP-in lagi. Yang paling heboh adalah izin keramaian dan gelaran liga dari Polri yang diupload Humas Polri di Instagramnya. Tiba-tiba aja hilang. Bikin tanda tanya, apakah memang tidak bakalan bergulir atau diundur lagi? Sementara itu beberapa klub ternyata belum menyelesaikan tunggakan bayaran gaji pemain. Dan yang jadi sorotan adalah Persis Solo yang saat di bawah kepemilikan Kaisang. 23 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar, dan 18 pemain belum dapat haknya. Oke, mari kita menghibur diri dengan video-video viral berkaitan dengan kemerdekaan kemarin ini nih Pop Gengs. Yang keren, di sebuah lokasi jalan raya, saat pengendara dan pengguna jalan kesal diberhentikan oleh polisi, 3 menit untuk NKRI. Dan tiba saja semuanya langsung hikmat, hormat, dan ikut bernyanyi saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Gimana? Seneng ya ngelihatnya? Ucapan merdeka pun banyak berdatangan dari pemain-pemain La Liga ini nih. Merdeka. Merdeka! Merdeka. 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 Namun yang bikin enek rekaman warganet yang ini nih, yang demi konten
terlihat seorang kreator berjoget-joget di jalanan. Meski sedang lampu merah, tapi hampir saja beliau kena senggol kendaraan saat lampu hijau mulai nyala. Kelakuan.